Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita lanjutkan materi kita mengenai rumus bunga majemuk. Kita lihat bersama-sama capaian pembelajaran untuk perkuliahan ini. Jadi setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan mampu melakukan perhitungan dan menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan perhitungan bunga majemuk, baik berupa pembayaran tunggal, deret seragam, deret gradien, maupun aliran kas tidak teratur. Oke, kita pahami dulu mengenai pemajemukan. Jadi pemajemukan itu adalah proses matematika penambahan bunga pada induk, sehingga akan terjadi penambahan jumlah induk secara nominal pada periode mendatang. Nah, proses pemajemukan ini merupakan cara untuk mendapatkan nilai ekivalen pada suatu periode mendatang dari sejumlah uang pada saat ini dengan tingkat bunga tertentu. Nilai ekivalen saat mendatang ini disebut sebagai future worth dari nilai sekarang. Oke, berikutnya adalah discounting. Discounting adalah kebalikan dari pemajemukan. Jadi suatu proses menentukan nilai sekarang dari sejumlah uang yang nilainya beberapa periode mendatang itu diketahui. Nilai sekarang dari suatu jumlah uang periode mendatang tersebut biasanya disingkat sebagai P ya, atau present worth. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, tadi kita sudah mengenal ada F, yaitu sebagai future ya. Kemudian di sini ada, saya gambarkan aja ya. Jadi di sini ada future ya. Future berarti di depan ya. Kemudian ada P. Jadi kalau kita mencari future, berarti kita ke depan ya, ke arah depan, artinya ke masa yang akan datang. Nah, kalau kita ingin mencari P tapi sudah diketahui F, berarti ini ke belakang. Jadi yang di atas ini adalah sebagai pemajemukan, yang di bawah ini adalah sebagai discountingnya. Kemudian kita lihat notasi-notasi yang nantinya akan banyak kita gunakan. Yang pertama adalah R, itu adalah tingkat bunga nominal per periode. I adalah tingkat bunga efektif per periode. N adalah jumlah periode pemajemukan. P adalah nilai sekarang. Kemudian F, nilai mendatang atau future worth ya. A itu adalah aliran kas pada akhir periode yang besarnya sama untuk beberapa periode berurutan atau disebut juga sebagai annual worth atau disebut juga deret seragam ya. Kemudian G yaitu aliran kas gradien, merupakan suatu aliran kas dari suatu periode ke periode berikutnya terjadi penambahan atau pengurangan sejumlah kas tertentu yang besarnya sama. Baik, kita mulai yang pertama yaitu rumus pembayaran tunggal, mencari F diketahui P. Oke, jadi jika uang sejumlah P diinvestasikan saat ini dengan tingkat bunga efektif sebesar 1% per periode dan dimajemukkan tiap periode, maka jumlah uang tersebut pada akhir periode 1 itu akan menjadi F1 sama dengan P ditambah bunga dari P. Ya. Berikut adalah persamaannya, ya, sehingga pada akhir periode 1 kita akan memperoleh F sama dengan P dikalikan 1 plus I. Nah, pada akhir periode kedua, ya, itu akan menjadi F2 sama dengan F1 ditambah bunga dari F1. Ya, sehingga kita akan mendapatkan rumus akhirnya itu adalah seperti yang kita lihat pada bagian yang terakhir ini. Ini ya. Ini yaitu P sama dengan P dikalikan 1 plus I pangkat 2. Nah, demikian juga pada akhir periode ketiga. Ya, kita lihat bersama-sama rumus akhirnya itu menjadi seperti ini. F sama dengan P dikalikan 1 plus I pangkat 3. Nah,
Dengan analogi di atas, akhir periode ke N jumlah tersebut akan menjadi F sama dengan P dikalikan 1 plus I pangkat N ya. Baik. Kemudian kita lihat bahwa faktor 1 plus I pangkat N ini disebut sebagai faktor jumlah pembayaran tunggal atau single payment compound amount factor. Bisa juga kita tulis sebagai berikut, F per P 1 plus I pangkat N. Ya, oke, kita lihat juga bahwa dia bisa ditulis seperti ini. Ini membacanya, coba kita lihat di persamaan yang berikut ya. Membacanya ini adalah mencari F, diketahui P pada tingkat I persen, N periode. Oke. Nah, faktor ini ya, mencari F diketahui P pada I persen, N periode, ini akan terdapat pada tabel. Jadi tidak perlu kita susah menghitungnya karena itu akan ada pada tabel. Sekarang kita lihat bagaimana bentuk tabelnya. Ini adalah salah satu contoh tabel ekonomi teknik ya. Kita lihat di sini ada angka 10%, ini menunjukkan I-nya ya, I. Jadi untuk setiap lembar dari tabel tersebut itu akan menunjukkan tingkat bunga yang tertentu. Tingkat bunga itu dari 0,5 ada ya, kemudian 1%, 2%, 3% dan seterusnya itu ada. Nah, untuk di contoh ini kita ambil di tingkat bunga 10%. Baik, kemudian berikutnya ini kita lihat compound interest factor ya. Jadi ini ada 3 macam, yaitu single payment yang saat ini kita bahas. Kemudian berikutnya ada uniform payment series atau deret seragam atau annual word tadi ya. Kemudian arithmetic gradient atau deret gradient atau disingkat sebagai G. Kemudian kita lihat di sini ada N ini adalah berarti periode. Ini tertulis di sini sampai 20. Kalau yang sebenarnya bisa tertulis sampai 100 ya. Nah, jadi kalian jangan sampai keliru. Yang diinginkan dari soal itu apa? Jadi kalau mencari F diketahui P, berarti kita ambil di kolom ini. Tapi kalau sebaliknya, yang dicari adalah P, yang diketahui adalah F, berarti di kolom ini, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan dengan contoh soal. Contoh soalnya adalah seperti ini, sangat sederhana ya. Seorang karyawan ingin meminjam uang di bank sejumlah 1 juta dengan bunga 10% per tahun dan akan dikembalikan sekali dalam 5 tahun mendatang. Perintahnya adalah gambar diagram aliran kasnya. Hitunglah jumlah yang harus dikembalikan dengan rumus dan dengan tabel. Kita lihat di soal ini ya. Jadi ini ya ada beberapa hal yang sudah diketahui. 1 juta, dia meminjam uang di bank sejumlah 1 juta. Ya, 1 juta ini adalah sebagai P. Kemudian 10% di sini adalah sebagai I. Kemudian 5 tahun ini adalah N. Ya. Jumlah yang harus dikembalikan. Nah, jumlah yang harus dikembalikan ini berarti yang dicari itu adalah F. Nih, kita selesaikan bersama-sama ya, kita bahas. Jadi kita buat diagram aliran kasnya dulu. Tadi ada N-nya 5 periode, jadi kita tulis semuanya sebanyak 5 periode. Nih ya, kemudian kita tulis yang diketahui. Tadi ada P sama dengan 1 juta, F ini yang dicari ya, kemudian I-nya adalah 10%. Oke, dengan tabel yang pertama, tadi adalah mencari F diketahui P, mencari F diketahui P pada tingkat bunga 10%, periodenya adalah sebanyak 5 ya. Sehingga kita bisa langsung menghitung. Tadi P-nya adalah 1 juta, jadi 1 dikalikan berapa nilai di tabel ya, yaitu 1,611 atau mungkin kita bisa
Balik sebentar ya ke tabel. Mana tadi tabel? Atau mungkin dari sini aja. Tidak ada. Bentar, nanti kita balik dulu ke tabel tadi. Nah, ini kita lihat N-nya tadi 5 tahun ya. Kemudian yang dicari adalah mencari F untuk mencari F dengan diketahui P, sehingga kita lihat bahwa nilai di tabel itu adalah sebesar 1,611. Oke, kita kembali lagi ke sana ya. Ya, sama ya. Jadi kita peroleh hasilnya F adalah 1,611 juta. Nah, dengan rumus berarti kita tuliskan pakai rumus ini. Silakan kalian hitung ya. Dan ini hasilnya adalah sama. Oke, silakan kalian coba untuk menghitungnya. Oke. Berikutnya adalah faktor nilai sekarang dari pembayaran tunggal, yaitu mencari P bila diketahui F. Berarti ini kebalikan yang tadi ya. Yang diketahui adalah F-nya. Ya, ini kebalikannya. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Mencari P diketahui F. Kebalikannya dari rumus yang tadi. Oke, nah faktor 1 dibagi 1 plus I pangkat N ini adalah single payment present worth factor ya. Itu ini ya. Ini single payment present worth factor. Dan ini nilainya ada di tabel. Ya. Sehingga pada akhirnya kita akan memperoleh rumus seperti ini, mencari P diketahui F pada tingkat bunga I persen N periode. Oke, kita lihat bersama-sama ada contoh soal berikutnya. Tentukan berapa banyaknya uang yang harus didepositokan saat ini agar 5 tahun lagi bisa menjadi 10 juta bila diketahui tingkat bunga yang berlaku adalah 18%. Dengan rumus maupun dengan tabel. Kita lihat bersama-sama di sini yang diketahui ini adalah N ya. Kemudian 10 juta di sini adalah sebagai F ya. I 18 juta. Dan kita lihat pertanyaannya, tentukan berapa banyaknya uang yang harus didepositkan saat ini ya. Saat ini berarti yang ditanyakan ini adalah P. Ya. Oke, kita bahas bersama-sama. Kita buat lagi diagram aliran kasnya. Seperti ini ya. Kita tuliskan apa saja yang sudah diketahui. Tadi P-nya adalah yang dicari. Kemudian F-nya sudah diketahui sebesar 10 juta dan I-nya adalah 18%. Dengan rumus berarti mencari P, F, 1 dibagi 1 plus I pangkat N ya. Kita masukkan angka-angkanya sehingga kita akan memperoleh hasil akhir sebesar 4,371 juta. Oke, berikutnya dengan tabel ya, yaitu mencari. Kita tuliskan rumusnya di sini, mencari P diketahui F pada tingkat bunga 18% dengan periode 5 tahun. Tadi P-nya, F-nya itu adalah 10 juta. Kemudian kalau kalian lihat di tabel, kalian buka di tingkat bunga 18%. Kemudian kita lihat di kolom kedua yaitu to find P given F ya. Jadi mencari P diketahui F itu adalah sebesar 0,4371 ya pada N sama dengan 5. Sehingga berapa yang harus kita depositokan itu adalah sebesar 4,371 juta. Nah, ini kita lihat ini adalah sama ya.
Oke. Nah, berikutnya, berapa tahunkah uang yang jumlahnya 4 juta harus disimpan di bank, bunganya adalah 15% per tahun, sehingga uang tersebut menjadi 10 juta. Kita lihat bersama-sama bahwa sudah diketahui ini ada 4 juta. 4 juta ini adalah P ya. Kemudian 10 juta ini adalah F. Ini adalah I. Nah, yang ditanyakan itu adalah N ya. Jadi P-nya 4, kemudian F-nya 10, I-nya 15, N-nya berapa? Ya. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini kita bisa menggunakan rumus maupun tabel. Ya, ini kita bahas dulu yang menggunakan rumus. Ya, seperti ini. Jadi tadi dengan rumus ya, kalau kita masukkan rumusnya adalah seperti ini. Ya, F sama dengan P dikalikan 1 plus I pangkat N. Sebentar, ini sepertinya ada yang terlewat ya. Kemudian kita masukkan ya, jadi nilai F-nya tadi 10, kemudian P-nya 4, I-nya adalah 0,15 ya. Nah, berikutnya di sini kita keluarkan P-nya ke sini ya, jadi menjadi 2,5. 10 per 4 2,5, sehingga tinggal menjadi seperti ini. Nah, karena ini adalah pangkat, maka untuk mencari N ini berarti kita lonkan. Sehingga hasilnya adalah 6,556 tahun. Jadi tabungan 4 juta itu akan menjadi 10 juta setelah ditabung selama 6,556 tahun. Demikian ini untuk penyelesaian soal yang terakhir ya, yaitu dengan menggunakan rumus. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sekian dulu. Minggu depan akan kita bahas mengenai deret seragam. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.